Oke teman-teman, di sini ada tes soal TWK ya. TWK adalah tes wawasan kebangsaan sebanyak 35 soal. Mari kita bahas. Oke, seperti biasa kita zoom supaya lebih jelas ketika dipandang. Kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 di sini ada kata-kata ideologi terbuka, teman-teman. Jadi kalau terbuka itu kata kuncinya kita masih bisa nerima apapun dari luar. Jadi ideologi terbuka yaitu sebaiknya disesuaikan dengan ideologi orang lain. Ideologi lain maksudnya ya. Ideologi lain bisa masuk dalam kategori ideologi terbuka. Oke, untuk nomor 2 nih teman-teman, ini adalah ideologi yang terdapat 3 unsur esensial. Terus di sini ada kata-kata sudah diyakini kebenarannya. Berarti kata kunci sudah diyakini kebenarannya ini termasuk unsur dari ideologi yang disebut dengan keyakinan. Nah, untuk nomor 3 di sini ada kata-kata Pancasila, sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia. Tingkah laku bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Maka merupakan ciri-ciri dari kedudukan Pancasila yang mana? Ya, karena tingkah laku merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Oke, untuk nomor 4 nih. Di sini ada gambar padi dan kapas burung Garuda. Ini kalau seumpama kalian lihat di gambar burung Garuda, ini sila kelima. Sila kelima itu apa? Ayo, apa yuk? Ya, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya dari sini udah kelihatan sih, karena di sini padi menandakan apa dan kapas burung Garuda juga menandakan apa. Jadi ini merupakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk nomor 5, Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal. Ya, Hari Kesaktian Pancasila itu hampir sama dengan kejadian diperingatinya G30 SPKI, yaitu tanggal 1 Oktober, teman-teman. Nah, nomor 6, UUD 945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Oke, UUD 945 merupakan konstitusi pertama Republik Indonesia yang berlaku mulai dari tanggal 17 Agustus ya. Namun dia berakhir pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1049. Ini yang pertama kali ya terjadi pada tanggal seperti ini. Oke, nomor 8. Alasan kembalinya UUD 945 bahwa UUD 945 dianggap apa? Ya, ternyata UUD 1945 dianggap konstitusi yang mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan perubahan UUD 945 menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam hukum pidana. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain. Dominasi atas orang lain. Pemahaman ini merupakan intisari dari teori kekuasaan ya, teori kekuasaan ya. Suatu negara merdeka yang berdaulat dan memiliki kekuasaan asli para pemerintah pusat, negara tersebut terbentuklah uni atau gabungan ya. Oke teman-teman, untuk nomor 12 saya mau sedikit bercerita ya. Penyusun dari teks reklamasi yaitu I.R. Soekarno, ini penyusunnya ya, dan Muhammad Hatta. Nah, ini yang nyusun. Oke, setelah disusun itu, untuk konsepnya, konsep dari penyusunan ini ditulis langsung oleh I.R. Soekarno. Benar ya? Nah, di ruang depan ketika saat rapat itu ada BM Dia, ada Sayuti Malik, nah ada Soekarni,
dan juga ada Suediro. Nah, dari keempat mereka ini ada salah seorang yang mengusulkan agar teks itu bisa ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Siapa yang mengusulkan itu? Yang mengusulkan pada saat itu adalah Soekarni. Nah, Soekarni yang mengusulkan penandatanganan naskah proklamasi. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Untuk nomor 13, di sini mengenang peristiwa Rengas Dengklok, tepatnya di markas Kompi Peta, dibangun di gedung di Monumen Rengas Dengklok yang ada di Karawang ya. Oke. Nomor 14, negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari macam-macam suku, bangsa, maka kita harus melestarikan kehidupan setiap suku itu agar tidak punah. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 15, di Indonesia dikenal dengan adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Matrilineal itu termasuk dia dekat dengan gen ibu. Oke. Biasanya dia mengikuti garis keturunan dari ibu. Nah, garis keturunan dari ibu ini terjadi pada suku. Kerabatan matrilineal itu terjadi pada suku di Minangkabau. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Yang membacakan Sumpah Pemuda adalah Sukondo Joyo Puspito. Ini termasuk ketua Kongres Pemuda II. Ini juga termasuk ketuanya ya. Jadi yang membacakan Sumpah Pemuda yaitu Sugondo Joyo Puspito. Penanaman modal asing yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda ternyata mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, yaitu gara-gara pemodalan asing akhirnya banyak yang bekerja jadi buruh-buruh sehingga mereka dibayarnya menggunakan uang. Nah, gara-gara penanaman modal asing, apa yang terjadi? Masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem pembayaran dengan uang pada saat itu. Oke, nah tugas MPR, ini tugas MPR, sebelum dilakukan amandemen, semuanya ini adalah tugas MPR. Yang bukan, yang menetapkan GBHN tugas MPR, menetapkan mengubah UUD tugas MPR, memilih presiden dan wakilnya tugas MPR waktu itu. Pelaksanaan kedaulatan rakyat juga tugas MPR sebelum dilakukan amandemen. Jadi yang bukan merupakan tugas MPR adalah melantik presiden dan wakilnya. Sistem pemerintahan UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kepala negara itu tidak tak terbatas, artinya kekuasaan kepala negara itu terbatas. Ini tidak tak terbatas artinya yaitu kepala negara itu kekuasaannya terbatas. Jadi kayak permainan kata-kata saja ya, hati-hati. Terbatas. Dengan adanya prinsip otonomi seluas-luasnya, otonomi daerah dan berbagainya, diberi kewenangan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, kecuali bidang agama. Karena agama sudah diatur oleh agama masing-masing. Kalau perekonomian, wilayah, sosial masyarakat, SDA bisa diatur oleh prinsip otonomi. Oke, pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 bab berapa? Ya, bab 12 pasalnya 30 ayat 1. Yang dikatakan dengan hukum yang positif adalah hukum yang berlaku terus sampai sekarang. Berarti bahasanya adalah berlaku sampai sekarang. Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR, yang anggotanya terdiri dari unsur daerah, utusan golongan, utusan partai politik, utusan TNI, dan yang bukan merupakan unsurnya adalah utusan dari pemerintah. Setiap negara
memiliki sifat tidak tetap, artinya dinamis, yang harus mengalami perubahan. Oleh karena itu, harus dikembangkan pola pemerintahan yang relatif tahan terhadap gejolak yang akan datang. Hal ini disebut juga dengan sifat tidak tetap, itu adalah dinamika. Oke. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, betul, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat, betul. Kedaulatan rakyat yang sepenuhnya dilakukan oleh DPR dan MPR. Salah satu negara di bawah ini yang menganut sistem demokrasi parlementer hingga saat ini adalah Inggris dan Prancis, ya. Perlu diingat ini Inggris dan Prancis. Jadi jawabannya adalah Inggris. Masuknya pengaruh Hindu pertama kali dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti dari kerajaan mana? Yaps, ini Hindu itu masuk dulu dari kerajaan Kutai. Gubernur VOC yang memaksa dan memerintahkan rakyat untuk membuat jalan raya Anyer, ya, di Panurakan, itu adalah Daendels. Oke, untuk nomor 29, pada abad pertengahan 6 sampai 15 Masehi, kehidupan sosial dan spiritual masyarakat barat dikuasai oleh seorang paus. Nah, upaya USA membendung luasnya komunisme di Asia Tenggara diwujudkan dalam bentukan SEATO. Nah, SEATO itu termasuk South East Asia Charity Organization. Nah, ini termasuk komunisme Asia di Tenggara. Jadi disingkatnya adalah SEATO. Ya, Protokol Tokyo merupakan kebijakan dunia yang berisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, ini tertuang dalam Protokol Tokyo. Nah, untuk soal selanjutnya ini ada satu soal, ada satu kalimat maksudnya untuk soal nomor 32 dan 33. Secara ekonomis, kelayakan pendanaan proyek ini masih dalam tahap pembicaraan antara pemerintah Jepang dan Indonesia. Kata Sutiyoso, padahal studi kelayakan bidang teknik untuk proyek subway di Jakarta sudah selesai. Di dalam teks tersebut tidak ada pernyataan apa proyek subway akan didanai oleh negara asing, bisa jadi. Studi kelayakan untuk proyek ini sudah rampung, bisa jadi. Proyek itu akan dilaksanakan di beberapa kota besar lah, ini yang tidak ada. Tidak ada kota besarnya. Jadi jawabannya yang tidak ada dalam pernyataan tersebut adalah C. Selanjutnya untuk nomor 33 yang dimaksud dengan proyek subway berhubungan dengan apa? Yaps, betul, adalah perkereta apian. Ini. Antara pemerintah Jepang dan Indonesia kata padahal studi kelayakan bidang teknik untuk proyek subway di Jakarta sudah selesai, yaitu tentang perkereta apian. Nah, untuk nomor 34 nih teman-teman, kita maknakan terlebih dahulu distribusi itu pembagian, ya kan? Oke. Dan kontribusi itu adalah sumbangan, betul. Kalau kuantitas itu jumlah, oke. Kalau komoditas itu barang dagangan. Kalau aktivitas itu tindakan. Oke, kita cari sesuatu yang paling cocok dengan kalimat di atas. Jadi dari 5 pilihan ini yang paling cocok adalah kontribusi sektor pertanian dan transportasi bagi Kabupaten Wonogiri 229 miliar atau 10 dari total ekonomi. Jadi yang paling cocok adalah sumbangan sektor pertanian dan transportasi bagi Kabupaten Wonogiri. Setelah gas pertanian di Porong meledak, menewaskan serta melukai beberapa orang, pemerintah menyebut luapan lumpur itu sebagai disaster. Disaster itu kalau dalam bahasa Inggris itu dibilang kalau ini ada kuncinya sebenarnya. Meledak, menewaskan. Nah, ini kan kalimat-kalimat negatif. Berarti itu termasuk dari disaster, itu adalah bencana, teman-teman. Oke, cukup sekian dari pembahasan soal TWK dari nomor 1 sampai 35 dalam soal ini. Untuk
Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.